سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وتفضل وتكرم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh pekan ketiga ya, pekan ketiga. Insyaallah kita akan kembali membaca, kita akan melanjutkan tilawah kita masih pada surat juz yang ke-30 setelah kita membaca surat Al-Humazah, masuk pada surat berikutnya, masuk pada surat urutan ke-103 dari urutan mushaf, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr, surat yang pendek di antara surat-surat yang berisi 3 ayat saja. Di antaranya adalah surat Al-Asr, kemudian surat Al-Kautsar, dan surat Al-Fath atau An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ini adalah di antara surat-surat yang terdiri 3 ayat. Kita akan baca satu persatu dari suratul Asr insyaallah ta'ala. Kita baca satu persatu dari surat ini. Saya bacakan, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita lagi dari awal surat Al-Asr. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita baca bersama-sama dari ayat pertama. Bismillah, kemudian kita baca satu-satu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oke, kita bahas satu persatu dari surat Al-Asr ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai pada kata wal 'asr, dimulai dari huruf waw yang berharakat fathah, maka ditipiskan wa. Okay. Masuk ke lam sukun, waw langsung masuk ke lam sukun, wal, kemudian setelahnya huruf ain, wal ain keluar dari mana? Keluar dari tenggorokan bagian tengah, ain, epiglotis bagian tengah tenggorokan kita, ain, wal. Setelahnya ada huruf shad, huruf shad. Yang perlu diperhatikan di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shad atau huruf shad memiliki beberapa sifat yang perlu untuk kita perhatikan. 1, sifat dari huruf shad adalah hamas. Apa itu hamas? Mengalir nafas. Mengalir nafas. Ada aliran nafas dari mulut kita, ada nafas yang mengalir as, ada mengalir nafas. Yang kedua, sifat dari huruf shad adalah apa? Isti'la, tebal. Isti'la, maka terbaca as, tidak as, tapi as, tebal. Shad, as, tebal. Bedakan dengan huruf sin yang dibaca asin, ini huruf sin, gitu ya, isti'la. Begitu juga sifatnya itbaq, itu lebih khusus lagi ketebalannya pada huruf shad. Yang selanjutnya sifat rakhawah. Sifat apa? Rakhawah. Apa itu sifat rakhawah? Sifat mengalirnya suara dari huruf shad dalam kondisi sukun seperti ini, maka dialirkan dulu. Wal 'as, mengalir as, tidak langsung wal 'asr, enggak, tapi wal 'as, mengalir dulu. Ada sifat rakhawah dari huruf shad. Sama seperti ketika membaca mengalir, as, af, mengalir. Tapi kalau kita baca huruf hamzah, berhenti langsung. Kita baca huruf dal, berhenti langsung. Kita baca huruf apalagi jim, langsung berhenti. Tapi kalau kita baca huruf shad, as, mengalir dulu. Ada
ada tempo di situ, maka tidak dibaca asr, tapi dibaca as alif dulu. Itu yang perlu diperhatikan. Begitu juga sifatnya adalah apa? As-safir atau ada desisnya. Ada desis pada huruf sad. Nah, ini sifat dari sad yang harus dikeluarkan satu persatu ketika membaca huruf sad. Kemudian diakhiri dengan huruf apa? Ra. Ra di sini dibaca tebal atau dibaca tipis, Pak? Dibaca tipis atau dibaca tebal? Oke, maaf. Huruf di sini awaknya dibaca tebal atau tipis? Tipis atau tebal, Pak? Mana nih suaranya? Ngantuk atau huruf ra di sini dibaca tebal? Dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf ra didahului sukun, sebelumnya lagi fathah, maka dibaca tebal. Paham? Kalau ra sukun, sebelumnya lagi dhammah, maka dibaca tebal juga. Tapi kalau ra sukun, sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Paham? Wal dzikr, tipis, dzikr tipis. Oke, paham sampai sini? Ini yang perlu diperhatikan. Maka ra-nya dibaca tebal. Wal asr, tebal, tidak tapi yang tebalkan. Faham? Maka dibaca wal asr tebal. Faham? Ayat pertama dari surat Al-Asr. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ayat kedua. Ada nun bertasydid, didengungkan 2 harakat. Oke, didengungkan 2 harakat. Masuk ke huruf lam sukun. Nal, masuk lam sukun, innal. Kemudian ada nun sukun ketemu sin, dibaca ikhfa. Dibaca apa? Bacaannya apa namanya? Ikhfa, dengungkan 2 harakat. Dibaca samar, didekatkan ke huruf sin, sudah siap. Sudah siap membaca huruf sin. Paham? Nah, seperti itu ini. Kemudian dengungnya di sini tipis. Yang perlu diperhatikan, dengungnya tipis, tidak dibaca tapi tipis. Ditipiskan. Kemudian panjang 2 harakat. Kemudian sinnya dipanjangkan 2 harakat. Lafi panjang 2 harakat juga. Lafi khusrin. Nah, gimana cara bacanya? Sin sama seperti huruf shad, sama persis sifat-sifatnya, kecuali sifat isti'la dan itbaq. Tipis dia, bukan isti'la, tapi dia sifatnya istifal, suara datar. Sa bukan so. Nah, ini naik, isti'la itu suaranya naik ke atas. So, do, ro naik ke atas. Namanya disebut dengan isti'la, naik. Tapi kalau istifal datar, sa, tha, ha, a datar suaranya. Istifal. Begitu juga infitah. Maka di sini tipis huruf sinnya. Maka cara bacanya, atau sebelum kita cara bacanya, di sini dibaca tebal atau tipis? Nah, tebal, karena sukun, sebelumnya dhammah, maka dibaca tebal. Maka dibaca
sinnya tipiskan. Khus, khus masuk ke sin, kemudian dikasih ra tebal. Khus, tebal kan? Akhirannya dikasih Paham? Maka dibaca la fi khusr. La fi khusr. Dikasih rokhawah dulu, jangan langsung khusr, tapi khusr. Nah, gitu. Khusr. Paham? Oke, saya bacakan, silakan diikuti. La fi khusr. La fi khusr. La fi khusr. La fi khusr. Sinnya mengalir, kemudian diakhiri dengan ra tebal. Faham? Ayat pertama dan kedua dari surat Al-Asr. Ada pertanyaan sampai sini? 1 dan 2. Faham? Ya, silakan. Itu yang ikhfanya tipis ya. Itu karena apa? Karena ikhfa Ikhfa pada kata yang san. Kenapa dibaca tipis? Pada kata yang san dibaca tipis kenapa? Dikarenakan nun sukunnya bertemu dengan huruf apa? Sin. Karena sin tipis, sa, za dan seterusnya, maka dibaca dengungnya tipis. Tapi kalau setelahnya huruf isti'la, maka ikhfanya dibaca tebal. Contohnya Bang, nun sukun ketemu apa? Dibaca ikhfa yang tebal. So, min so, dibaca tebal. Min solin, dibaca tebal. Contoh lain apa? Selain huruf sadeh apa? Yang talaqa, yang ketemu po tebal. Tapi kalau ketemunya sada, apalagi sa dan seterusnya, maka dibaca tipis. Paham? Gitu ya. Oke. Membedakan tebal dan tipis, sebagian ulama tajwid mengatakan mudahnya tebal itu seperti ada makanan dalam mulut kita, sedangkan tipis seperti tidak ada makanan, gitu ya. Seakan-akan ada makanan yang belum selesai dimakan masih dalam mulut kita. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau wasol tetap tebal apa jadi tipis? Kalau diwasal apakah ditebalkan atau ditipiskan, Pak? Tipis atau tebal, Pak? Tipis. Kenapa tipis? Karena ra-nya berharakat kasrah. Begitu juga di sini. Ra-nya berharakat kasrah, maka ditipiskan. Gitu ya. Paham? Oke, maka ra itu apabila dia berharakat fathah maka tebal, ra tebal. Berharakat dhammah tebal, ru tebal. Berharakat kasrah, ri tipis. Oke. Ini tebal dan ini tipis. Ini yang perlu diperhatikan. Begitu pula ketika ra sukun sebelumnya fathah maka tebal, tebal. Begitu juga ra sukun sebelumnya dhammah, tebal juga, uru. Tapi kalau ra sukun sebelumnya kasrah maka dibaca tipis, tipis. Paham Pak? Oke. Begitu pula ketika ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah maka tebal seperti tadi. Tapi kalau sebelumnya ra sukun sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Paham? Kalau sukun sebelumnya wawu sukun, oke, tebal atau tipis? Tebal. Paham? Pasti sebelumnya fathah atau dhammah, fawur atau sur. Paham?
maka tebal di sini. Tapi kalau ra sukun sebelumnya ya sukun, tebal atau tipis? Tipis, karena ya condong kepada kasrah, wawu condong kepada dhammah. Paham? Nah, ini ringkasnya seperti itu. Ini ra sukun dan ra berharakat. Ketika dibaca maka ada bacaan tebal, tipis, nanti ada sebagian kondisi ra boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis, boleh pilih antara keduanya. Oke. Itu ya yang perlu diperhatikan. Oke. Ada lagi? Masuk ke ayat ketiga dari surat Al-Asr. Kemudian illal ladzina amanu, illa adalah bertasydid. Ini yang perlu diperhatikan, tidak dibaca ilal tapi dibaca illal. Ini yang perlu diperhatikan, illal. Masuk ke lam bertasydid yang kedua. Oke. Illal ladzina, panjang 2 harakat. Zal keluar dari mana huruf zal? Zal keluar dari mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za. Oke. Kemudian amanu, a panjang 2 harakat, nu panjang 2 harakat. Oke. Kemudian wa amilus solihati, wa amilu ain. Jadi bukan hamzah tapi ain, wa amilus. Aslinya di sini panjang 2 harakat, tetapi karena bertemu dengan huruf bertasydid, maka dari huruf lam langsung ke tasydid. Wa amilus so. Tebalkan wa amilus. Sifat yang tadi pada al-asr sama, dimasukkan ke ayat ketiga ini pada huruf shad. Masuk ke shad. Wa amilus tebal hamaz isti'la istitbaq rohwa as-safir, disempurnakan. Kemudian panjang 2 harakat, shalihat, so panjang 2 harakat, as-salihati panjang 2 harakat. Wa tawasau, di sini panjang 2 harakat. Di sini huruf shad, hati-hati, sering terbaca sin. Wa tawasau bil. Nah, ini bukan saw tapi apa? Saw huruf shad. Oke. Kemudian wawu sukun, sebelumnya fathah, sifatnya alin, maka disempurnakan, dikasih rafa'ah juga, maka terbaca wa tawasau bil, sempurnakan dulu, tidak terburu-buru. Oke. Bil haqqi, ada qaf bertasydid, ditekan. Di sini dibaca pendek, langsung ke wawu, huruf wawu. Bil haqqi wa tawasau. Oke. Kalau di waqaf maka dibaca apa? Dibaca bagaimana caranya? Maka dikasih jeda sedikit. Bil haqqo. Oke, bil haqqo. Kalau diwaqafkan pada huruf qaf bertasydid. Tapi kalau diwasal bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau diwaqaf di sini maka jangan langsung wa tawasau bis sabr, tidak langsung, tapi diulang dulu dari kata wa tawasau bil haqqi. Contoh wa tawasau bil haqqo. Jangan langsung wa tawasau bis sabr. Ya, karena di sini tidak ada tanda waqaf. Oke. Kemudian berikutnya wa tawasau bis, tebal huruf shad, wa tawasau bis. Ra-nya dibaca tebal atau tipis? Tebal atau tipis, Pak? Ra sukun sebelumnya fathah, maka dibaca tebal, dibaca tafkhim, tebal. Bis sabr, tipiskan dulu ba-nya, tidak sabr tapi sabr, baru dikasih ra sukun. Sabr, tebalkan.
Demikian bacaan pada surat Al-Asr ayat pertama sampai ketiga. Jika ada yang ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak sampai yang ketiga itu berhentinya enaknya di mana? Kalau tidak kuat nafasnya bisa berhenti pada kata wa amilus shalihat atau pada kata wa tawasau bil haqq gitu ya. Nah, karena di sini ada empat kondisi. 1, 2, 3, 4 yang semuanya dipisah oleh wawu. Maka boleh kita berhenti di salah satu wawu ini. Boleh yang pertama, boleh yang wa amilus shalihat, boleh pada kata wa tawasau bil haqq. Tapi catatannya tadi harus diulang lagi sebelum kita melanjutkan bacaan. Contohnya wa amilus shalihat, maka diulang wa amilus shalihati wa tawasau bil haqq dan seterusnya. Kalau berhenti pada wa tawasau bil haqq, maka diulang pada kata wa tawasau bil haqqi. Artinya di sini boleh pilih antara yang pertama atau yang kedua. Gitu ya. Ada wawu yang pertama atau yang kedua. Karena di sini sama. Secara statusnya sama. Wa itu sama. Biasanya sama. Gitu ya. Ada lagi? Jelas sampai sini? Jelas, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama dari ayat pertama dari surat Al-Asr sampai ayat ketiga. Baca ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian satu surat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada yang mau baca surat Al-Asr? Silakan kalau ada yang mau membaca surat Al-Asr. Silakan. Ya, enggak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Oke, paham surat Al-Asr cara bacanya? Oke, kalau cara bacanya bisa kita pindah ke bagian yang kedua, yaitu kita baca tafsir singkatnya dari surat Al-Asr. Saya ringkaskan dari beberapa kitab tafsir. Cuma yang dalam Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr di antara surat
yang menempati pada surat-surat Al-Mufassal. Al-Mufassal yaitu surat-surat yang pendek-pendek yang Nabi SAW bersabda, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diistimewakan dengan mufassal. Artinya Nabi SAW diistimewakan, beliau SAW memiliki dalam kitab dalam Al-Quran ada surat-surat mufassal, sedangkan para nabi-nabi sebelum Nabi SAW tidak diberikan semisal dengan mufassal. Mufassal dari surat apa sampai surat apa? Mufassal yang disebut dengan mufassal surat apa sampai surat apa, Pak? Surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Sebagian mengatakan Qaf sampai surat An-Nas, gitu ya. Dari akhir juz 26 sampai An-Nas. Ini disebut dengan surat-surat mufassal. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini surat yang menempati urutan ke-12 dari sisi turunnya. Bukan dari sisi urutan mushaf, tapi urutan turunnya. Turun setelah surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Alam Nashrah turun, setelahnya surat Al-Asr, setelahnya surat Al-Adiyat. Gitu ya. Ini secara turunnya berarti menempati urutan ke-12. Kemudian surat ini tidak memiliki keutamaan secara khusus. Tetapi ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya bahwasanya kana rajulani min ashabin nabi, dahulu ada dua orang dari sahabat Nabi. Kana rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya, kalau keduanya bertemu lam yaftariqa, mereka tidak akan berpisah hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal asri innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Mereka berdua kalau ketemu tidak akan berpisah sebelum mereka salah satunya membacakan al-asr. Baca al-asr dulu, setelah itu assalamualaikum, bisa pun pulang, gitu ya. Dahulu di antara para sahabat kalau dua orang bertemu mereka tidak berpisah, melainkan salah satunya baca al-asr baru assalamualaikum, pulang, gitu ya. Ini di antara riwayat yang disebutkan para mufassirin ketika menyebutkan surat Al-Asr. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ketemu sama temannya bisa dipraktekkan. Ngobrol gitu ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Gitu ya. Bisa dipraktekkan. Ini di antara kebiasaan para sahabat. Oke, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian di surat ini di antara surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Gitu ya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya, pada surat Al-Asr ada struktur kalimat yang perlu kita pahami. Di sini ada, atau saya hapus dulu. Pada surat Al-Asr ada wawu di sini. Kemudian ada kata Al-Asr, ada innal insana lafi khusr. Itu ya, ada 3. Maka yang pertama ada wawu. Wawu di sini namanya harful qasam. Huruf untuk bersumpah. Huruf yang dijadikan sebagai sumpah. Gitu ya. Contoh kalau kita biasa wallahi, gitu kan, wa bisa dijadikan sebagai
huruf untuk bersumpah, menunjukkan bahwasanya di sini ada sumpah. Yang kedua ada al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi pada kata al-asr, muqsam bihi, al-muqsam bihi. Ini tadi namanya harful qasam, huruf qasam, huruf untuk sumpah. Al-asr ini artinya al-muqsam bihi, yaitu objek yang dijadikan sumpah. Objek yang dijadikan apa? Sumpah. Yang perlu diperhatikan kalau kita membahas objek yang dijadikan sumpah, maka tidak boleh bersumpah melainkan hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama orang tua kita. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah, Allah berkehendak bersumpah dengan apapun, termasuk dengan al-asr. Ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada namanya jawabul qasam. Apa namanya? Jawabul qasam. Jawabul qasam itu jawaban dari sumpah tersebut. Maksudnya apa? Jawabul qasam itu merupakan apa? Jawabul qasam itu merupakan tujuan dari sumpah. Tujuan dari sumpah tadi untuk menegaskan jawabul qasam, adanya sumpah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan jawabul qasam. Saya contohkan, kalau kita biasa menggunakan kalimat pernyataan, maka itu tidak ada sumpahnya. Kalau kita mengatakan jamaah Masjid Al-Hikmah rajin, itu hanya pernyataan saja. Tapi kalau kita mengatakan wallahi jamaah Masjid Al-Hikmah itu rajin, maka di situ untuk menegaskan apa? Sumpah, menegaskan pernyataan atau jawabul qasam. Jawabul qasamnya apa? Jamaah Masjid Al-Hikmah itu rajin-rajin. Kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Allah bersumpah dengan sumpah dan kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pada Al-Quran sebagai apa? Ta'kidul khabar, sebagai penegasan kebenaran berita, gitu ya. Jadi tujuan dari kata wal asri adalah menegaskan bahwasanya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu menegaskan, gitu ya. Percaya atau tidak, gitu ya. Percaya atau tidak, maka dikasih sumpah supaya menekankan. Tanpa sumpah pun kita harus mengimani, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr terdiri hanya 3 ayat, tetapi kata para ulama tadammanat hadhihi surah dzatul ayati salas manhajan kamilan lil hayatil basyariyah. 3 ayat tersebut itu 3 ayat yang menjadikan seseorang bisa melalui kehidupannya dengan kehidupan yang sempurna, gitu ya, bisa meraup an-najah wal falah, kesuksesan di dunia. Karena akan disebutkan orang-orang yang sukses itu bagaimana caranya. Maka di sini pentingnya surat ini supaya kita bisa menjadi bagian orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang merugi yang akan disebutkan di sini. Itu yang perlu diperhatikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan di sini dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Di dalam kerugian. Oke, masih ada 15 menit ya. Kita agak bercepat. Wal asr, atau kita mulai dari wal asr. Pada kata wal asr para ulama berbeda pendapat. Apa makna dari wal asr? Apa makna dari wal asr? Demi asar, gitu kan? Demi al asr. Apa makna al asr?
Satu, kata para ulama, makna al-asr atau setidaknya ada 3 pendapat mengenai kata al-asr pada surat wal asri. Pendapat pertama mengatakan wal asr itu maknanya adalah demi al-asr, ad-dahr, waktu, zaman, kehidupan, waktu. Allah ciptakan waktu. Dan itu kata para ulama betul. Kata para ulama yang kedua mengatakan yang kedua adalah makna al-asr artinya adalah waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Makna yang ketiga adalah maknanya adalah yaitu sholat asar itu sendiri. Oke. Dan yang keempat, bukan 3 berarti 4. Yang keempat adalah al-asr maknanya adalah asrun nabi, yaitu zaman nabi. Artinya Allah bersumpah dari 4 ini kata para ulama semuanya betul. Karena ikhtilaf di sini kata para ulama ikhtilafut tanawu, ikhtilaf yang sama-sama betul, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di situ. Artinya bisa kita artikan Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu secara umum, Allah bersumpah dengan salat asar, atau Allah bersumpah dengan waktu pada zaman Nabi SAW. Gitu ya. Adapun yang pertama kata para ulama, waktu asar atau waktu secara umum merupakan sesuatu yang Allah ciptakan sebagai makhluk. Waktu itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Dan dari situ mazra'atul akhirah sebagai ladang bagi manusia untuk meraup amal soleh untuk akhiratnya. Maka waktu itu penting sekali bagi manusia. Waktu itu penting sekali bagi manusia. Dan akan ditanya pada hari kiamat kelak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba' an umrihi fi ma'afna. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, 2 kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Gitu kan? Maka dari situ waktu merupakan hal yang sangat penting. Maka sebagian mengatakan time is money. Time is money. Waktu itu adalah uang. Tetapi kalau kita lihat sejarah para ulama terdahulu, mereka justru harta tersebut biasa dikeluarkan untuk mendapatkan waktu. Gitu ya. Kalau kita kan waktu itu adalah harta atau uang. Kalau para ulama beda. Kalau para ulama waktu itu kalau harus didapatkan dengan membayar maka harus dibayar. Contohnya siapa? Contohnya adalah guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Abdissalam. Guru dari Imam Bukhari ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau waktu kita habis, waktu kita harus kita bayarkan dengan uang, maka kita memilih waktu dibandingkan uang. Contohnya apa? Muhammad bin Abdissalam ini suatu kali sedang mencatat. Di tengah mencatat, penanya patah. Pena yang digunakan patah, kemudian tidak bisa buat tulis lagi. Sedangkan kajian sedang berlangsung, gitu ya. Para ulama terdahulu lagi mencatat hadis. Maka kata gurunya Imam Bukhari, Muhammad bin Abdissalam ini mengatakan, siapa yang bisa memberikan saya 1 pena, saya bayar 1 dinar. 1 dinar itu berapa, Pak? 4,25 gram emas. Ini ya, 1 dinar 4,25 gram emas. Siapa yang mau ngasih pena, saya kasih 4,25 gram emas, gitu ya. Diganti. Maka dari situ para murid yang lain mengatakan, nih saya kasih penanya, gitu ya. Nah, ini mengajarkan bahwasanya waktu kalau harus dibeli dengan uang maka uang kasihkan, gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu
sangat butuh waktunya, sampai sedikit pun waktu jangan sampai hilang. Jangan sampai kehilangan mencatat hadis dibandingkan hanya sekedar uangnya hilang gitu ya. Maka itu adalah pelajaran yang perlu kita perhatikan. Begitu juga Ibnu Uqail. Ibnu Uqail itu memilih makanan yang mudah untuk dicerna. Makanan yang dicerna itu lebih mudah. Itu lebih beliau pilih daripada makan yang keras, yang susah dicerna gitu ya. Kalau kita kan pilih-pilih makan yang ini besok ini dan seterusnya. Tapi kalau beliau yang mana yang mudah dikunyah, cepat selesai, itu yang harus didahulukan supaya bisa waktu itu terjaga dengan baik. Itu yang perlu diperhatikan. Begitu pula sebagian ulama tidak, ketika diberikan cemilan, makanan tambahan mereka menolak. Kenapa? Kenapa makanan cemilannya ditolak? Sebagian ulama mengatakan, kalau saya banyak makan, banyak nyemil, nanti saya banyak ke WC. Kalau banyak ke WC, waktu saya habis, kata para ulama gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama sangat memperhatikan betul waktu. Ini pendapat yang pertama. Al-asr artinya waktu. Yang kedua adalah akhirun nahar, akhir dari waktu an-nahar, yaitu waktu siang, yaitu asar, waktu asar. Waktu asar, maksud dari wal asr adalah waktu al-asr. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, karena Allah tidaklah bersumpah melainkan dengan hal yang sangat besar, yang agung. Waktu asar merupakan waktu yang sangat penting. Waktu asar merupakan sangat yang penting. Makanya di antara hal yang dikabulkannya doa itu kapan? Ketika hari Jumat. Waktu setelah waktu asar, setelah waktu asar. Begitu pula ketika seseorang bersumpah dusta, itu kan tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sumpah tersebut setelah waktu asar, itu ada ancaman serius. Dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan mensucikan, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan la yanzur ilaihim wa la yukallimuhum, tidak akan mengajak bicara orang tersebut ketika bersumpah palsu di waktu asar, setelah asar. Dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Maka asar merupakan waktu yang istimewa, waktu yang seringkali manusia terlalaikan. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Ashur, ketika seseorang mau memperhatikan asar ini, tahu bahwasanya asar itu sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Waktu itu berlalu dari pagi, siang, sore. Sore itu seakan-akan seperti masa senja. Masa senja. Seakan-akan diingatkan, kata Imam Ibnu Ashur, diingatkan bahwasanya engkau itu sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib, terbenam matahari, artinya sudah mau habis waktunya, ajalnya sudah dekat, kata Imam Ibnu Ashur. Maka perhatikan betul dari kata al-asr. Begitu juga makna yang ketiga. Makna ketiga adalah salatul asr. Salat asar. Secara ringkas, salat asar merupakan salat yang sangat penting. Disebut dengan salatul wusta, salat pertengahan yang harus dijaga. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Begitu pula salat asar itu adalah salat ketika malaikat itu pindah shift. Kayak shift pergantian shift itu di waktu manusia sedang salat asar. Dalam hadis yang sahih juga. Begitu juga Nabi SAW pernah mengatakan, man taraka salatul asr faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan salat asar, batal amalnya. Maksudnya batal apa? Kata para ulama, batal maksudnya di hari tersebut amalannya itu hilang, habis. Meninggalkan salat asar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Orang yang kehilangan salat asar seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya. Menunjukkan bahwasanya salat asar merupakan salat yang harus dijaga betul, jangan sampai ditinggalkan. Yang terakhir adalah
pendapat mengatakan bahwasanya makna dari asar adalah yaitu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa kita terapkan satu persatu dari makna wal asr. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah SWT, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini ada al di sini menunjukkan istighraqul jins, menunjukkan seluruh manusia, tidak terkecuali satupun, tidak ada yang pengecualian di sini. Seluruh manusia, al-insan, seluruh manusia. La fi khusr. Ada namanya huruf taukid dalam bahasa Arab, disebut dengan huruf taukid, yaitu huruf yang menegaskan. Kalau biasa kita artikan dalam bahasa Indonesia diartikan sesungguhnya. Ada berapa? 1, 2, ada 2. Inna dan lafi menunjukkan la itu menunjukkan sungguh. Berarti kalau kita artikan sesungguhnya, seluruh manusia sungguh dalam kerugian. Khusrin, kerugian. Di akhir dengan tanwin, khusrin dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah, yang menunjukkan bahwasannya menunjukkan keumuman, yaitu dalam kerugian dalam berbagai jenis, berbagai ragam jenis kerugian. Manusia itu dalam berbagai ragam jenis kerugian. Kecuali siapa? Dikecualikan 4. Apabila manusia itu mengerjakan 4 hal, maka dia akan selamat dari yang namanya kerugian. Itu yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian terbesar itu bukanlah kerugian ketika seseorang kehilangan harta, tetapi kerugian terbesar adalah ketika seseorang harus rugi akhiratnya. Itu harus menjadi kaidah dalam diri kita, menjadi pondasi dalam diri kita, bahwasanya rugi itu adalah kalau kita rugi berkaitan dengan akhirat. Maka kalau ada 2 hal, satu dunia, yang satu akhirat, yang harus dikorbankan salah satunya, maka kita korbankan yang paling rendah, yaitu dunia kita. Sedangkan akhirat kita jangan sampai kita korbankan gara-gara hanya mengejar duniawi. Itu yang perlu diperhatikan. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mereka yang tidak akan merasa kerugian atau tidak masuk dalam orang yang rugi adalah satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu, mereka beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal salih. Yang ketiga, tawasau bil haqqi, saling mewasiati, saling menasihati, wasiat dalam kebenaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Kalau 4 hal tersebut ada di dalam diri kita, maka kita termasuk di antara orang yang sukses. Maka para ulama membagi manusia menjadi 3 hal, menjadi 3 bagian. Manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ahlul khusranil mutlaq, orang yang ruginya total. Siapa mereka? Mereka yang tidak memiliki yang pertama, beriman, tidak beriman, maka mereka kerugiannya mutlak, total. Maka mereka akan kekal di api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ahlu mutlaqil khusran, orang yang rugi tetapi ruginya masih ada sisi baiknya. Siapa mereka? Mereka yang beriman tetapi mereka yang masih mengerjakan kemaksiatan, masih meninggalkan kewajiban dan seterusnya. Maka mereka orang yang kedua, mutlaqul khusran. Adapun yang ketiga adalah mereka ar-rabihun an-najihun, mereka yang sukses, mereka yang untung adalah mereka yang mengerjakan 4 hal tersebut, yaitu orang yang beriman, beramal saleh, mewasiatkan dalam kebenaran, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ini yang perlu diperhatikan. Dan iman, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu meliputi 3 hal. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati.
Yang kedua, iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, beramal dengan arkan, anggota tubuh. Artinya bagian kedua ini sebenarnya masuk bagian yang pertama. Tetapi kenapa disebut lagi? Artinya amal saleh itu sebenarnya masuk pada iman juga. Tetapi kenapa disebut lagi? Kata para ulama, karena menunjukkan supaya manusia itu perhatian terhadap amal saleh, maka disebutkan lagi. Dan kalau kita perhatikan, tawasau bil haqqi, mewasiatkan dalam kebenaran, itu sebenarnya masuk bagian yang kedua, amal saleh. Tapi disebutkan lagi supaya menjadi perhatian khusus. Dan sebenarnya mewasiatkan dalam kesabaran itu bagian dari mewasiatkan dalam kebenaran. Artinya 4 hal tersebut masuk, include jadi satu. Tetapi disebutkan satu persatu untuk menunjukkan perhatian khusus kepada hal-hal tersebut. Ini yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tutup dengan faedah dari ayat pada surat Al-Asr. Atau sebelum kita menutup dengan faedah, Allah menggunakan kata wasiat. Kenapa Allah menggunakan kata wasiat? Bukan nasihat, tapi wasiat. Kata para ulama, satu, pentingnya hal yang akan disampaikan, maka menggunakan wasiat. Sebagaimana seseorang kalau mau wafat, meninggal, maka ada wasiat, menunjukkan penting. Kedua, menunjukkan ketulusan dan keseriusan, yang harus serius di situ. Yang ketiga, mudah diingat. Wasiat itu karena penting maka senantiasa teringat. Dan yang terakhir, bersifat substansial, pokok, ya, yang harus diperhatikan betul. Maka Allah menggunakan kata wasiat. Terakhir, pelajaran penting dari surat Al-Asr, satu, pentingnya seseorang memperhatikan waktunya. Waktu harus diperhatikan betul. Yang kedua, manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 hal tadi. Yang ketiga, pentingnya saling menasihati satu sama lain. Makanya tadi sahabat kalau keluar sebelum pisah baca Al-Asr supaya apa? Supaya ingat, saling mewasiatkan. Yang keempat, pentingnya menjadi muslih. Apa itu muslih? Orang yang memperbaiki, tidak sekedar soleh. Nabi 40 tahun itu menjadi orang yang soleh, maka tidak diganggu. Tetapi ketika masuk 41 dan seterusnya, beliau amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, baru mulai dimusuhi dan seterusnya. Maka penting menjadi seorang yang muslih. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun, sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.